Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Iwayan Swendra. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun hal-hal yang akan kita bahas hari ini, yang pertama, mengapa kurikulum merdeka diperlukan. Yang kedua, tahapan kebijakan kurikulum merdeka. Yang ketiga, dampak positif kurikulum merdeka. Yang keempat, isu-isu implementasi dan mitigasi atau bantuan yang disediakan. Dan yang kelima adalah langkah selanjutnya bagi sekolah, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama, mengapa kurikulum merdeka diperlukan. Merdeka Belajar ingin mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter murid sesuai dengan tujuannya, yaitu menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian pendidik, reflektif, gemar belajar, dan berbagi serta berkolaborasi. Selain itu, kita juga memerlukan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Untuk mendapatkan itu semua, tentu saja diperlukan kepemimpinan untuk perbaikan layanan. Nah, selanjutnya akan menciptakan sekolah yang kita cita-citakan, di mana sekolah tersebut akan menghasilkan murid yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Kurikulum Merdeka adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Kurikulum Merdeka memudahkan guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lain yang diukur dalam asesmen nasional, rapor pendidikan, akreditasi sekolah, serta standar pelayanan minimal pendidikan. Dengan fokus pada materi esensial dan struktur yang fleksibel, kurikulum merdeka memudahkan guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mengasah bakat dan minat, serta menumbuhkan karakter murid secara lebih menyeluruh. Bahasan yang kedua yaitu tahapan kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka disusun sejak tahun 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak tahun 2021. Apresiasi yang tinggi kepada lebih dari 300.000 sekolah, termasuk lebih dari 6.000 sekolah di daerah tertinggal yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum PAUD pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional. Bagi sekolah yang belum menerapkan, memiliki waktu 2 tahun bagi daerah non 3T atau 3 tahun bagi daerah 3T untuk belajar dan menyiapkan diri mengimplementasikan kurikulum merdeka. Penetapan ini memberikan kepastian arah kebijakan pendidikan nasional. Sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka masih dapat menggunakan ke-13 sampai tahun ajaran 2025-2026 untuk daerah non-3T atau tahun 2026-2027 untuk daerah 3T, sambil mempelajari dan mulai menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka.
Sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, baik melalui program sekolah penggerak dan SMKPK maupun secara mandiri, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, didorong dan dibantu untuk terus meningkatkan kualitas implementasi. Apresiasi kepada berbagai pihak yang telah dan terus-menerus berperan aktif dan bergotong royong dalam pengembangan implementasi dan evaluasi kurikulum merdeka. Bahasan yang ketiga, dampak positif kurikulum merdeka. Berbagai kajian akademik untuk menyusun dan mengevaluasi kurikulum merdeka telah dilakukan. Kajian akan terus dilakukan secara berkala untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi kurikulum merdeka. Sekolah di daerah tertinggal dan non tertinggal mampu menerapkan kurikulum merdeka untuk meningkatkan skor literasi murid. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka dapat memberi manfaat bagi sekolah di berbagai konteks. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat bagan di bawah ini. Manfaat penerapan kurikulum merdeka juga terjadi pada kemampuan numerasi murid, baik di daerah tertinggal maupun non-tertinggal. Bagaimana progresnya? Bisa kita lihat di bagian berikut. Survei pada 164.000 sekolah menunjukkan sebagian besar guru merasakan manfaat kurikulum merdeka. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran terdiferensiasi dan P5 bisa diterapkan, termasuk di sekolah dengan fasilitas terbatas. Wawancara dengan guru dan kepala sekolah juga menunjukkan bahwa kurikulum merdeka lebih memudahkan penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya kita akan membahas bahasan keempat, yaitu isu-isu implementasi dan mitigasi atau bantuan yang disediakan. Apa sajakah dukungan Kemendikbudristek untuk membantu guru dan sekolah belajar menerapkan kurikulum merdeka? Alat yang digunakan untuk membantu guru dan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka tentunya adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar. PMM menyediakan perangkat ajar kurikulum merdeka. Ini mencakup buku teks, buku bacaan, contoh kurikulum sekolah, contoh modul, dan instrumen asesmen kelas yang terus disempurnakan secara berkala. PMM juga menyediakan modul ajak agar semua guru bisa mendapat materi pelatihan yang berkualitas. PMM juga mendukung sekolah membentuk komunitas belajar, memungkinkan guru belajar dari inovasi atau contoh praktik baik. Kemdikbudristek juga melakukan berbagai pelatihan yang lebih spesifik, termasuk untuk guru informatika, guru bahasa Inggris, guru PJOK, guru PAUD, dan guru pendidikan inklusi. Apakah kurikulum merdeka hanya bisa diterapkan dengan baik oleh sekolah yang memiliki fasilitas lengkap atau di daerah perkotaan? Tentu tidak. Penerapan kurikulum merdeka akan menjadi semakin baik jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, memanfaatkan potensi-potensi di lingkungan sekitar kita untuk belajar, sehingga anak terbiasa memanfaatkan sekitarnya untuk
menyelesaikan segala permasalahannya. Apakah implementasi guru merdeka meningkatkan beban administrasi guru dan kepala sekolah? Jawabannya tentu tidak. Dokumen yang wajib disusun hanya kurikulum satuan pendidikan dan rencana pembelajaran. Kedua dokumen ini bisa dibuat secara sederhana. Yang membuat ribet adalah para oknum, kepala sekolah, pengawas yang belum bisa move on dari zaman dulu, yang masih mengagung-agungkan administrasi yang sangat banyak dan berpikir bahwa administrasi yang banyak adalah bentuk dari perwujudan kualitas guru. Pemikiran tersebutlah yang menghambat dari pengimplementasian kurikulum merdeka. Bahasan kelima yaitu langkah selanjutnya bagi sekolah, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka, pelajari kebijakan dan struktur kurikulum di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sebelum mendaftarkan sekolah Anda dan memutuskan kapan akan mulai menerapkan kurikulum merdeka. Pendaftaran untuk implementasi kurikulum merdeka dilakukan mulai tanggal 27 Maret 2024 di PMM. Mari terus bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid di Indonesia. Pemerintah daerah mendukung guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk menguatkan budaya saling belajar, berbagi, dan berkolaborasi baik secara luring dan daring. Memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di PMM dan mengaktifkan komunitas belajar guru di setiap sekolah maupun antar sekolah. LPTK segera menjadikan kurikulum merdeka sebagai referensi utama dalam pendidikan guru, pendidikan profesi guru, dan program pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan. Organisasi penyelenggara pendidikan menggerakkan dan mendampingi sekolah yang diampunya serta membangun kemitraan dengan sekolah dan pihak lain yang terkait guna mendukung implementasi kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak serta memahami konteks yang perlu dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku teks dan non-teks pelajaran yang bisa digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka melalui buku.kemdikbud.go.id. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.